お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 620 kita diperlihatkan pada situasi Yuhava yang telah berhasil menyerap kekuatan tangan kanan Soul King. Dengan menggunakan kekuatan baru miliknya itu, sepertinya Yuhava akan segera memberikan sebuah bencana baru bagi Soul Society. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 621 ini memperlihatkan Ukitake yang tiba-tiba saja terjatuh setelah sebelumnya berusaha menggantikan peran dari Soul King. Dengan kondisi yang tak sadarkan diri, bayangan hitam yang sedari tadi menyelimuti tubuh Ukitake pun kini mulai terlepas dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, Urahara yang melihat kejadian tersebut lantas berpikir bahwa saat ini tangan kanan Raja Roh telah berhasil diserap oleh seseorang. Dan benar saja, bersamaan dengan tumbangnya Ukitake, kini dari arah langit Soul Society tiba-tiba saja telah datang sebuah bayangan hitam besar yang langsung menyelimuti langit Seirete. Bayangan hitam yang kita tahu telah dilesatkan oleh Yuhava itu perlahan membuat Seirete diliputi oleh kegelapan. Sementara itu, di dalam istana Soul King, Yuhava yang telah berhasil membuat Seirete menjadi gelap gulita tampaknya hendak melakukan sesuatu yang lain pada kekuatan barunya. Dengan tubuh yang telah diselimuti oleh gumpalan kegelapan, kini Yuhava mampu menciptakan ribuan makhluk berwarna hitam yang dia keluarkan melalui tubuhnya. Terlihat makhluk kecil yang memiliki mata satu itu kini secara serentak mulai bergerak seakan hendak mencari mangsanya. Namun di sisi lain, melihat hal itu tampaknya tidak membuat Yugram terkejut sama sekali. Seolah tahu apa yang sedang terjadi pada pemimpinnya, Yugram pun menjelaskan bahwa keluarnya makhluk tersebut merupakan hasil dari luapan kekuatan asli milik Soul King yang selama ini tersegel oleh kekuatan Shinigami. Oleh karena itu, dengan terbebasnya kekuatan asli milik Soul King saat ini, kini para makhluk yang tercipta dari luapan kekuatan itu mulai mencari musuh yang dahulu telah menyegelnya. Yang mana musuh yang akan mereka mangsa saat ini adalah mereka, para Shinigami. Dan benar saja, bersamaan dengan penjelasan Yugram tersebut, makhluk-makhluk kecil hitam itu pun kini mulai bergerak menuju ke bawah. Dengan menuruni garis bayangan hitam yang sebelumnya telah diciptakan oleh Yuhava, tampaknya makhluk-makhluk tersebut sudah bisa dipastikan akan segera menuju Soul Society. Sementara itu, di dalam laboratorium, sepertinya para Shinigami di sana mulai keheranan dengan apa yang saat ini tengah terjadi pada langit Seirete. Terlebih akibat dari goncangan sebelumnya, pelindung Shakon Maku yang saat itu melindungi Seirete kini telah rusak meninggalkan sebuah lubang. Seolah merasa bahwa musuh akan datang dari lubang tersebut, Soifon pun akhirnya memutuskan untuk melompat ke atas lab guna melakukan sesuatu. Terlihat dengan mengaktifkan bangkai Jiaku Horai Koben, Soifon kini tengah mencoba untuk menghancurkan sesuatu yang saat itu menutupi langit Seirete. Namun sebelum dapat melancarkan serangan bangkainya, tiba-tiba saja dari arah langit telah muncul segerombolan makhluk berwarna hitam yang langsung mengerumuni dirinya. Merasa bingung dengan apa yang saat ini tengah terjadi, Soifon pun dengan cepat langsung menghindari kerumunan makhluk tersebut. Sementara itu, para Shinigami lain yang melihat kejadian itu pun lantas mulai bersiap menghadapi makhluk yang entah dari mana asalnya. Terlihat Hisagi, Madarame, dan juga Yumichika secara bersama-sama mulai membasmi makhluk hitam tersebut satu persatu. Dan tidak ketinggalan, Byakuya yang juga berada di sana pun kini mulai ikut membantu membasmi para makhluk tersebut. Dengan ditemani Renji dan Rukia, mereka pun sepertinya terlihat sedikit kesal dengan kemunculan makhluk tersebut yang menurutnya tidak ada habis-habisnya. Kemudian di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja para Shinigami di sana dikejutkan dengan sebuah suara yang datang dari arah belakang mereka. Suara yang tampaknya telah mereka kenali itu sepertinya membuat mereka semua sangat terkejut dan mulai merasa khawatir. Dan ternyata orang yang telah mengejutkan mereka itu tiada lain adalah Sosuke Aizen. Terlihat sambil duduk di kursi tahanannya, Aizen pun mencoba memberikan saran kepada para Shinigami yang tengah bertempur. Menurutnya, daripada mereka semua mengayunkan pedangnya seperti itu, akan lebih baik jika mereka menggunakan Reiatsu dan langsung menghancurkannya hanya dalam sekali serang. Dari perkataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa masalah besar yang saat ini tengah dihadapi oleh para Shinigami di sana tampaknya hanya menjadi masalah kecil di hadapan sosok Aizen.
Pada awal chapter 622 ini memperlihatkan Rukia dan Renji yang tengah terkejut setelah melihat kehadiran sosok Aizen di hadapannya. Dengan tatapan mata yang seakan tidak percaya, Rukia pun kini sepertinya masih menyimpan dendam terhadap orang yang pernah menjadi musuh bagi Soul Society. Di sisi lain, Aizen yang melihat tatapan terkejut dari Rukia itu, kini mulai menyapa Rukia yang sudah lama tidak ditemuinya. Dengan masih duduk terbelenggu di kursinya, Aizen juga mengucapkan selamat kepada Rukia yang selama 2 tahun ini telah naik pangkat dari jabatannya. Sementara itu, Rukia yang masih kesal dengan keberadaan sosok Aizen akhirnya mulai mempertanyakan alasan kenapa Aizen bisa muncul di tempat itu. Karena menurutnya saat ini Aizen seharusnya masih terpenjara di penjara bawah tanah. Kemudian di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja Kyoraku muncul dan mulai berbicara kepada semuanya bahwa dirinya lah orang yang telah melepaskan Aizen dari ruang penjara bawah tanah. Menurutnya hal itu perlu dia lakukan karena saat ini mereka akan memerlukan kekuatan Sosuke Aizen. Mendengar perkataan dari Kyoraku tersebut lantas membuat para shinigami di sana pun terkejut. Banyak di antara mereka berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh komandannya merupakan ide yang sangat buruk. Karena bagaimanapun mereka tidak akan pernah melupakan apa yang pernah Aizen lakukan tempo dulu. Bahkan di sisi lain, seakan kesal dengan apa yang telah diputuskan oleh Kyoraku, Soifon pun juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kyoraku sangatlah memalukan. Menurutnya, sebagai anggota GOT13, seharusnya Kyoraku tidak boleh mengandalkan seseorang yang pernah berkhianat kepada Soul Society. Mendengar banyaknya protes yang dilontarkan padanya, lantas membuat Kyoraku pun tidak ingin diam begitu saja. Dengan tegas dirinya berkata bahwa prioritas utama yang harus dilakukan sebagai anggota GOT13 adalah melindungi Soul Society. Mereka yang mempermasalahkan harga diri karena meminta bantuan pada mantan penjahat tidak akan bisa mengalahkan kejahatan yang saat ini melanda seluruh dunia. Selain itu, Kyoraku juga menegaskan bahwa untuk melawan sebuah kejahatan maka harus dilawan oleh kejahatan pula. Oleh karena itu, saat ini Kyoraku pun balik bertanya pada rekan-rekannya itu tentang siapakah di antara mereka yang paling bisa berbuat jahat. Mendengar ucapan tegas dari komandannya tampaknya cukup membuat para shinigami di sana tak dapat berkata apa-apa lagi. Meskipun saat itu mereka terlihat masih tidak setuju, tapi sepertinya apa yang dikatakan oleh Kyoraku tersebut menurut mereka ada benarnya juga. Di sisi lain, melihat perdebatan yang terjadi di antara para anggota GOT13 tampaknya membuat Aizen cukup terhibur. Seakan tahu bahwa perdebatan itu telah berakhir, lantas membuat Aizen pun segera meminta Kyoraku untuk melepaskan segel di tangannya. Mendengar hal itu, dengan tegas Kyoraku kembali mengatakan bahwa dirinya hanya diperbolehkan untuk melepas 3 segel saja. Karena walau bagaimanapun dirinya tetap yakin bahwa Aizen masih bisa melakukan sesuatu meski masih tersegel di atas kursi. Dan bersamaan dengan itu, kini dari atas mereka berdua telah muncul segerombolan makhluk kecil hitam yang sedari tadi tengah bersiap mengurumuni mereka. Terlihat makhluk-makhluk kecil hitam itu perlahan mulai melesat turun menuju ke arah Kyoraku dan juga Aizen. Di sisi lain, seakan ingin memaksa Aizen untuk segera melakukan sesuatu, Kyoraku pun langsung pergi menghindari tempat tersebut dan membiarkan Aizen mengatasi masalah itu sendiri. Terlihat kini sambil memerintahkan semua para shinigami untuk masuk ke dalam laboratorium. Sepertinya di sisi lain Aizen akan melakukan sesuatu terhadap makhluk-makhluk misterius itu. Dan benar saja, dengan mengucap mantra Hado 90, kini Aizen akhirnya mulai mengeluarkan kekuatan Kido tingkat tingginya yang bernama Kurohitsugi. Terlihat kekuatan Kido yang sangat luar biasa itu tampaknya mampu menjangkau semua makhluk-makhluk hitam di sana. Seiring dengan dilancarkannya kekuatan Aizen di dalam laboratorium, kini Byakuya mulai mendekati Kyoraku. Seolah ingin mengingatkan Kyoraku tentang keputusan yang telah diambilnya, Byakuya pun berkata bahwa dengan melepaskan Aizen sama saja dengan menghina para anggota GOT13 yang dianggapnya kurang bisa diandalkan. Mendengar perkataan dari Byakuya tersebut, tampaknya membuat Kyoraku sedikit paham dengan apa yang dirasakan oleh para shinigami. Seakan tidak ingin menyangkal hal tersebut, Kyoraku pun berkata bahwa meski dirinya harus dibenci, hal yang paling penting baginya saat ini adalah melindungi Seiretei. Kemudian setelah itu, saat para shinigami kembali keluar dari ruang laboratorium, kini mereka pun telah dikejutkan dengan apa yang saat ini mereka lihat. Terlihat makhluk-makhluk hitam kecil yang sedari tadi bergerombol menyerang Aizen, kini telah benar-benar musnah akibat serangan balik yang dilancarkan oleh Aizen. Sementara itu, Aizen yang masih duduk di atas kursi tampaknya tidak mendapatkan luka sama sekali. Dengan tenangnya dia malah berkata bahwa kursi yang saat ini dia duduki sangatlah luar biasa.
Dengan bahan yang terbuat sama dengan penjara Mugen, kursi tersebut nyatanya tidak hancur meski terkena Kurohitsugi miliknya. Di sisi lain, seakan tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh Aizen, Soifon pun berkata bahwa saat ini mereka semua harus cepat-cepat menghancurkan bayangan hitam yang saat itu menutupi Seiretei. Akan tetapi sebelum Soifon dapat bertindak, tiba-tiba saja Aizen mulai mengungkapkan bahwa dirinya memiliki cara sendiri untuk dapat menghancurkan bayangan hitam tersebut. Menurutnya, setelah sebelumnya makhluk-makhluk kecil hitam terkena kekuatan Kurohitsugi, maka saat ini bayangan hitam yang saat itu menyelimuti Seiretei hanya perlu ditembakkan Reiatsu miliknya hingga membuatnya menjadi hancur. Dan benar saja, kini dengan tatapan mata yang serius, sepertinya Aizen akan bersiap menembakkan Reiatsu miliknya menuju ke langit. Dan tak hanya itu saja, dengan menembakkan Reiatsunya menuju ke atas, rupanya Aizen juga berencana untuk membuat jalan menuju Istana Soul King. Di awal chapter 623 ini memperlihatkan Aizen yang tengah menembakkan Reiatsu dahsyatnya menuju ke arah langit. Terlihat dengan kekuatan Reiatsu yang meluap-luap, sepertinya Aizen mampu membuat bayangan hitam itu perlahan mulai hancur. Di sisi lain, melihat dahsyatnya luapan Reiatsu yang terus-menerus dipancarkan oleh Aizen, tampaknya membuat para Shinigami di sana mulai khawatir jika Soul Society bisa hancur akibat luapan Reiatsu tersebut. Seakan tak ingin diam begitu saja, Rukia pun langsung mencoba mendekati Aizen guna menghentikan upayanya tersebut. Namun sebelum Rukia dapat beranjak, tiba-tiba saja dirinya dihentikan oleh Kyoraku yang terlihat masih tenang dengan keadaan saat ini. Sementara itu, Aizen yang sedari tadi terus-menerus meluapkan Reiatsunya. Sepertinya kali ini Aizen akan segera meluncurkan Reiatsu kuatnya menuju tempat yang lebih jauh lagi. Yang mana tempat yang akan dia tuju saat ini tiada lain adalah Istana Soul King. Akan tetapi di tengah usahanya tersebut, tiba-tiba saja luapan Reiatsunya terhenti dan langsung menghilang seketika. Entah apa yang saat ini telah terjadi pada Aizen, tapi yang jelas hal itu cukup membuat Aizen terkejut dan mulai keheranan. Di sisi lain, seolah ingin menjelaskan dengan apa yang telah terjadi, Kyoraku pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya Reiatsu dahsyat yang dikeluarkan oleh Aizen telah berhasil ditekan oleh segel pembatas yang saat itu terpasang di kursi Aizen. Dengan wajah yang sangat percaya diri, Kyoraku pun membanggakan segel pembatas itu yang mana merupakan alat kebanggaan Soul Society. Dan kini, dari arah belakang Kyoraku, tiba-tiba saja telah muncul Mayuri yang mana merupakan orang yang telah menciptakan alat tersebut. Dengan wajah yang terlihat gembira, Mayuri pun mengungkapkan bahwa selama ini, untuk mengatasi tahanan yang sulit dibunuh seperti Aizen, dirinya telah berhasil menciptakan sebuah alat yang mampu menahan Reiatsu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa saat ini Mayuri telah berhasil menjinakkan kekuatan Aizen dengan alat penahan Reiatsu tersebut. Di sisi lain, mendengar Mayuri yang menyombongkan alat ciptaannya itu, lantas membuat Aizen merasa tertantang. Seolah ingin menguji alat tersebut, Aizen pun kini tengah bersiap melepaskan Reiatsunya semaksimal mungkin guna melihat siapakah yang paling kuat, kekuatannya ataukah teknologi milik Mayuri. Namun sebelum Aizen dapat melepaskan Reiatsunya itu, tiba-tiba saja tubuh Aizen telah tertangkap oleh sebuah cahaya yang mengarah padanya. Terlihat cahaya yang terpancar ke tubuhnya saat itu tampaknya sedang memonitor kekuatan milik Aizen. Dan ternyata orang yang telah melakukan hal itu kepada Aizen adalah seorang stand leader bernama Nanana Najakub, yang mana dirinya telah tiba di tempat itu beberapa saat lalu. Sambil tertawa kegirangan, Najakub mulai mengungkapkan bahwa sedari tadi dirinya telah berhasil menganalisa Reiatsu milik Aizen dengan kekuatannya. Oleh karena itu, saat ini setelah mengetahui sumber Reiatsu milik Aizen, dirinya akan mampu menghancurkan aliran Reiatsu Aizen dengan sangat mudah. Dan benar saja, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Najakub, Aizen yang saat itu tengah duduk di kursinya, tiba-tiba saja memancarkan sebuah ledakan dari kepala dan dadanya. Serangan kejutan yang telah dilancarkan oleh Najakub itu pun nyatanya mampu membuat Aizen pingsan seketika. Kemudian setelah itu, melihat serangan yang menurutnya mampu menumbangkan Aizen, tampaknya membuat Najakub merasa sedikit puas. Seakan ingin memberikan peringatan kepada para Shinigami, Najakub pun mulai menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan mereka semua untuk menghancurkan Istana Soul King yang mana saat ini pemimpinnya tengah berada di sana. Bersamaan dengan itu, kini dari arah belakang Najakub, terlihat para Stand Eater lain juga telah datang menghadang. Mereka para Stand Eater itu diantaranya adalah Busby, Lily, dan juga Gigi. Sepertinya kehadiran mereka semua di sana tiada lain adalah untuk mengajak bertempur para Shinigami guna menghentikan mereka yang akan pergi ke Istana Soul King.
Di sisi lain, melihat hal itu sepertinya membuat Kyoraku sedikit terganggu dengan kehadiran mereka saat ini. Sambil menyerahkan urusan pembuatan pintu gerbang kepada Urahara, kini Kyoraku pun tampaknya ingin segera membereskan para pengacau itu dengan tangannya sendiri. Namun sebelum melakukan pertempuran, terlebih dahulu Kyoraku ingin mencoba melakukan negosiasi kepada para stand leader itu. Dengan santainya, Kyoraku pun meminta mereka semua untuk tidak mengganggu kegiatan yang sedang mereka lakukan. Mendengar hal itu tentunya membuat Najakub mulai merasa kesal. Dengan lantang dan tegas dirinya kembali menyatakan bahwa mereka semua tidak akan membiarkan para Shinigami di sana membahayakan nyawa yang mulia. Akan tetapi di tengah pembicaraannya itu, secara mengejutkan tiba-tiba saja Najakub telah tertembak oleh sebuah laser dari arah belakang. Terlihat serangan itu seketika mampu menembus jantungnya hingga membuat dirinya tumbang seketika. Dan rupanya orang yang telah menyerang Najakub hingga tumbang itu tiada lain adalah rekannya sendiri, yang mana orang itu adalah stand leader bernama Busby. Entah apa yang Busby pikirkan saat itu, tapi yang jelas kini dengan wajah yang penuh akan ambisi, tiba-tiba saja Busby berkata bahwa saat ini dirinya akan membantu para Shinigami untuk menciptakan pintu gerbang menuju Istana Soul King. Mendengar hal itu lantas membuat Kyoraku pun terkejut. Seakan tidak ingin terlalu percaya pada musuhnya itu, Kyoraku seketika langsung menanyakan alasan Busby melakukan hal tersebut. Di sisi lain, kini Busby pun mulai menjelaskan bahwa apa yang ditawarkannya itu tidaklah cuma-cuma. Sebagai imbalan atas bantuannya nanti, Busby menginginkan para Shinigami di sana juga ikut membawa dirinya dan rekan-rekannya menuju Istana Soul King. Dengan tatapan mata yang penuh akan dendam, Busby juga menyatakan bahwa tujuan mereka ke sana adalah demi membunuh orang yang telah mengkhianati mereka semua, yang tiada lain adalah Yuhava, pemimpin mereka sendiri. Mendengar perkataan mengejutkan dari Busby tersebut, lantas membuat Kyoraku pun tersenyum seolah paham dengan apa yang saat ini mereka rasakan. Dengan senyuman yang cukup percaya diri itu, Kyoraku pun sepertinya mulai berpikir untuk mempertimbangkan permintaan musuhnya tersebut. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kyoraku setelah melihat api pemberontakan yang terjadi di antara para pengikut Yuhava? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.